Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik KTT APEC 2025 yang diselenggarakan di Hwabek International Convention Center, Gyeongju, Republik Korea pada Jumat 31 Oktober waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Prabowo menyampaikan kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat. Selain itu, ia juga mendorong kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone so that no economy is left behind. Our public-private collaboration needs to be oriented towards the people-centered cooperation and economy. We must cooperate multilaterally. We cannot overcome these dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries. Konferensi ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Rangkaian puncak peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika digelar di Blitar, Jawa Timur, Sabtu pagi. Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, menjadi pembicara utama dalam rangkaian tersebut. Puluhan akademisi dari 30 negara Asia dan Afrika berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu pagi. Hal ini seiringan dengan pembuka rangkaian puncak peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Ziarah berlangsung khidmat yang diawali dengan peletakan karangan bunga serta doa bersama di Pusara Bung Karno. Para delegasi kemudian berkeliling Museum Bung Karno yang menampilkan berbagai koleksi bersejarah sang proklamator dan peran Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Asia dan Afrika. Dalam rangkaian puncak peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tampil sebagai pembicara utama seminar internasional. Megawati menyampaikan pidato yang menyoroti relevansi nilai-nilai KAA dalam menghadapi tantangan global masa kini. KAA itu bukan sekedar pertemuan internasional bergengsi, namun menjadi tonggak sejarah dunia yang mempersatukan dunia secara kolektif tanpa without keterlibatan Barat. Don't forget about this. Begitu pentingnya KAA hingga tokoh seperti Gamal Abdul Nasser Mesir mengatakan bahwa abad 20 ditandai oleh dua temuan penting, yakni teknologi atom dan dasar sila Bandung. Seminar yang diikuti sekitar 30 akademisi dan delegasi dari 30 negara menandai kembalinya semangat solidaritas Asia Afrika dari tanah kelahiran Bung Karno. Dari Blitar, Jawa Timur, Rizky Ikhwal, iNews melaporkan. Perkemahan Sabtu Minggu Bela Negara Korps Kadet Republik Indonesia resmi dibuka di Papua Selatan. Persami Bela Negara ini ditujukan mendukung pembinaan generasi muda yang berjiwa patriotik. Pangdam 24 Mandala Trikora dan Gubernur Papua Selatan secara resmi membuka perkemahan Sabtu Minggu Bela Negara Korps Kadet Republik Indonesia di Papua Selatan. Para siswa terlihat antusiasme dalam mengikuti kegiatan ini. Nantinya mereka akan diajarkan nilai kepemimpinan yang akan berguna di masa yang akan datang. Karena kami ingin tahu bagaimana caranya kita di sini bisa belajar disiplin, taat tepat waktu, dan kita bisa bekerja sama dalam tim. Ya, semoga di sini kita bisa menjadi lebih baik, dan semoga nanti saya juga kan mau tes tentara. Semoga bisa lulus.
Panglima Kodam Mandala Trikora dan Gubernur Papua Selatan sepakat generasi muda yang tangguh harus disiapkan dari sekarang. Dan yang paling terpenting adalah menumbuhkan wawasan kebangsaan. Sebagai bekal di masa yang akan datang. Ini akan diajarkan tentang bagaimana kedisiplinan, kemudian karakter, jiwa juang, semangat pantang menyerah dan rela berkorban. Kita harapkan anak-anak muda kita akan meningkat wawasan kebangsaannya, rasa cinta tanah air dan bela negara, dan jiwa kepemimpinan sehingga mereka mampu untuk bersaing dengan siapa saja, kapan saja dan di mana saja pada masa yang akan datang. Wawasan kebangsaan tidak bisa diciptakan dalam waktu singkat, butuh proses dan niat yang kuat. Solusinya adalah menggelar Persami Bela Negara agar nilai kebangsaan generasi muda Indonesia tidak luntur. Dari Merauke, Papua Selatan, Muharlin, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar operasi pasar murah di Kampung Ipaya, Distrik Amar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah. Operasi pasar murah digelar di Kampung Ipaya, Distrik Amar, Mimika, Papua Tengah sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah. Program ini adalah bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berada jauh di pesisir, terutama dalam meringankan beban ekonomi mereka. Harga komoditas yang dijual dalam kegiatan tersebut telah disubsidi hingga 90%, sehingga masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga yang sangat murah. Selain itu tersedia paket sembako lengkap seharga Rp40.000 yang mencakup beras 10 kg, ayam 1 ekor, 1 rak telur, kopi, mie instan, dan minyak goreng. Setiap pembeli diwajibkan menunjukkan KTP untuk pembatasan jumlah pembelian agar semua warga dapat memperoleh bagian secara merata. Program operasi pasar murah dan operasi pasar murah yang dilaksanakan di hari ini adalah operasi pasar murah yang termurah. Ya, termurah meriah karena disubsidi hampir 90 sekian persen untuk subsidinya. Jadi harganya cukup murah. Program operasi pasar murah juga akan digelar di sejumlah wilayah pesisir lainnya, seperti Kokonau, Kekwa, dan Atuka, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas harga sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjelang akhir tahun. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Para sahabatnya serta para pengikutnya. Rapat paripurna terkait pemakzulan Bupati Sudewo akhirnya menemui babak akhir. Setelah kurang lebih menggelar rapat selama 4 jam, DPRD Pati menyatakan Bupati Sudewo tidak dimakzulkan. Bupati Sudewo juga diwajibkan memperbaiki kinerja ke depannya untuk Kabupaten Pati. Keputusan ini dinyatakan sah karena sebanyak 6 fraksi di DPRD Pati meminta Bupati memperbaiki kinerja, sedangkan 1 fraksi menginginkan Sudewo diberhentikan. Sebanyak 36 anggota DPRD tidak setuju jika Bupati diberhentikan, mengingat masih banyak tugas yang harus dilakukan, sedangkan 13 orang lainnya menginginkan pemakzulan terjadi. Keputusan DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat adalah tidak ada berupa keputusan rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati. Secara konstitusional dan peraturan perundang-undangan, keputusan yang diambil dalam rapat paripurna sah dan mutlak. Ketua DPRD Pati meminta semua pihak bisa menerima apa yang menjadi keputusan saat rapat paripurna. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.